Cristiano Ronaldo sampai terdiam, merinding, dan tak kuasa menahan haru. Aksi 80.000 supporter timnas Indonesia lantunkan takbiran di GBK bikin dunia tercengang. CR7 akui ini momen paling spiritual yang pernah ia saksikan di stadion, sampai sebut dirinya ingin lebih dekat dengan Islam. Setelah saksikan suasana magis di tengah laga panas lawan Cina, saksikan reaksi emosional dan kata-kata menyentuh CR7 yang langsung viral ke seluruh dunia. Pecah dan bikin merinding, bagaikan Raja Asia, Timnas Indonesia. Tiba di Jepang, disambut luar biasa oleh ribuan supporter negeri Sakura. Atmosfer menegangkan jelang laga hidup mati terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C, sambutan ini bikin media Jepang terdiam dan publik Asia terpukau apa yang sebenarnya terjadi. Simak momen harunya dan persiapan Garuda hadapi Samurai Biru. Bikin takjub, Emil Audero akhirnya curhat terbuka setelah debut resmi bersama Timnas Indonesia. Suasana JBK bikin lutut gemetar, sorakan 80.000 supporter menggema kiper keturunan Italia. Ini akui tak kuasa tahan emosi. Saya menangis dalam hati, ungkap perasaannya yang sebenarnya. Saksikan momen penuh haru dan cerita, jujur sang penjaga gawang yang kini resmi jadi tembok terakhir Garuda. Jai Idzes, tak bisa menahan haru, GBK bergemuruh. Setelah Timnas Indonesia taklukkan Cina, 80.000 supporter berdiri serentak, bek andalan Garuda. Ini akui tak pernah alami atmosfer sekuat ini. Sepanjang karirnya, ucapkan terima kasih mendalam hingga jadi trending di media internasional. Apa yang sebenarnya dirasakan Idzes di tengah laga hidup mati ini? Simak cerita lengkapnya yang bikin bulu kuduk berdiri. Stadion gemuruh tanpa henti, pelatih Cina tak bisa sembunyikan kekaguman usai ditaklukkan Timnas Indonesia di GBK. 80.000 supporter bikin mental pemain Cina drop. Sejak menit pertama, atmosfernya diakui lebih gila dari final Piala Asia. Apa yang sebenarnya dikatakan sang pelatih di depan media? Ungkapan jujurnya viral dan bikin netizen heboh. Saksikan momen penuh emosi yang terjadi di tengah sorakan Garuda di dadaku ini. Cristiano Ronaldo sampai terdiam, merinding, dan tak kuasa menahan haru. Aksi 80.000 supporter Timnas Indonesia lantunkan takbiran di GBK bikin dunia tercengang. CR7 akui ini momen paling spiritual yang pernah ia saksikan di stadion, sampai sebut dirinya ingin lebih dekat dengan Islam. Setelah saksikan suasana magis di tengah laga panas lawan Cina, saksikan reaksi emosional dan kata-kata menyentuh CR7 yang langsung viral ke seluruh dunia. Suasana luar biasa terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam 5 Juni, ketika Timnas Indonesia menjamu Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Grup C Ronde 3. Namun, sorotan malam itu bukan hanya soal hasil pertandingan, melainkan momen emosional yang mungkin akan menyentuh hati legenda sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo bisa saja, bintang asal Portugal yang kini menjadi duta FIFA dan menyaksikan pertandingan melalui layar kaca, mungkin tampak haru dan merinding saat menyaksikan puluhan ribu supporter Timnas Indonesia secara serempak melantunkan takbir Allahu Akbar di seluruh penjuru stadion menjelang pertandingan dimulai, bertepatan dengan malam 10 Zulhijjah 1446H. Momen itu terjadi ketika pengeras suara stadion mulai memutar gema takbir dan seisi stadion dari tribun utara hingga selatan menyambutnya dengan gegap gempita. Dengan tangan menengadah, mata berkaca-kaca, dan suara yang menggema seperti satu jiwa, para supporter menciptakan suasana yang sakral dan menggugah. Bahkan Presiden Prabowo yang duduk di sebelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan sejumlah petinggi AFC tampak menahan napas dan menunduk dalam. Tak lama berselang, dalam sesi wawancara eksklusif bersama salah satu media internasional,
Mungkin Ronaldo akan mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang tidak pernah ia rasakan selama karier sepak bolanya yang panjang. Saya sudah bermain di banyak stadion besar dunia, di Al Nassr, Madrid, Manchester, Turin, Lisbon, tapi malam ini saya merinding. Bukan karena pertandingan, tapi karena hati saya disentuh oleh energi spiritual dari para pendukung Indonesia, begitu kira-kira kata Ronaldo. Lebih lanjut, bisa saja pemain yang telah 5 kali meraih Ballon d'Or itu secara mengejutkan mengatakan bahwa ia mulai tertarik mempelajari Islam. Saya tidak pernah membayangkan sebuah stadion bisa jadi tempat seagung itu. Ketika mereka, supporter mengumandangkan takbir, saya merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Saya mulai bertanya-tanya tentang Islam. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan spiritual saya yang baru. Begitu kira-kira kata Ronaldo dengan suara bergetar. Apabila benar, pernyataan ini mungkin akan langsung viral di media sosial. Tagar Ronaldo takbir dan Ronaldo masuk Islam pasti akan menjadi trending topik di berbagai platform, terutama X, Twitter, dan Instagram. Para netizen dari seluruh dunia memberikan respons positif, termasuk dari negara-negara mayoritas Muslim yang mengaku terinspirasi oleh ketulusan Ronaldo. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bisa saja menyambut baik pernyataan Ronaldo dan menyebutnya sebagai momen bersejarah dalam diplomasi budaya sepak bola Indonesia. Ronaldo adalah ikon global. Jika malam ini hatinya tersentuh oleh semangat dan keindahan Islam dari Indonesia, maka itu adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal skor, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Begitu kira-kira kata Erick. Di luar hal tersebut, pertandingan antara Indonesia dan Cina berlangsung sengit dengan hasil akhir kemenangan untuk Indonesia 1-0. Namun, bagi banyak penonton, malam itu bukan hanya soal sepak bola, melainkan soal iman, persaudaraan, dan keindahan Islam yang ditunjukkan dengan damai di jantung ibu kota. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Cristiano Ronaldo masuk Islam karena tersentuh hatinya setelah melihat atmosfer luar biasa di GBK saat lawan Cina lalu? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Bikin takjub, Emil Audero akhirnya curhat terbuka setelah debut resmi bersama Timnas Indonesia. Suasana GBK bikin lutut gemetar, sorakan 80.000 supporter menggema kiper keturunan Italia. Ini akui tak kuasa tahan emosi. Saya menangis dalam hati, ungkap perasaannya yang sebenarnya. Saksikan momen penuh haru dan cerita, jujur sang penjaga gawang yang kini resmi jadi tembok terakhir Garuda. Emil Audero akhirnya bisa merasakan debut di Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emil tampil solid sebagai kiper dan sukses menjaga gawangnya bebas dari kebobolan dan membawa kemenangan 1-0 di laga tersebut. Kondisi ini membuat persaingan di sektor penjaga gawang semakin sengit, karena sebelumnya ada Marten Paes yang jadi andalan. Selain itu ada Hernando Ari dan Nadeo Argawinata yang sempat mendapatkan tempat utama di Timnas. Emil Audero menjelaskan bahwa ini adalah momen spesial. Menurutnya, suasana di lapangan benar-benar luar biasa dan ini sulit dilupakan. Sebelumnya, dia mendapatkan panggilan pada bulan Maret lalu, tapi belum mendapatkan kesempatan debut. Akhirnya, dia bisa memberikan kontribusi terbaik saat melawan Cina. Perasaan yang luar biasa, tulis Emil Audero di Instagram pribadinya. Kiper Como 1907 ini melanjutkan, hadirnya puluhan ribu supporter memberikan magis tersendiri. Apalagi, mereka juga mempersembahkan koreografi dengan spanduk besar untuk memberikan semangat. Ini membuat penantiannya selama ini akhirnya bisa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa. Kemenangan ini juga penting untuk menjaga misi skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada semua penggemar yang telah mendukung kami. Atmosfer yang luar biasa sekali lagi. Kami terus bermimpi, ujarnya. Emil menambahkan bahwa semua pemain sudah bekerja keras di laga ini. Mereka berjuang agar gawang Indonesia tidak bisa dibobol oleh Cina. Tentu ini adalah kerja sama tim dan dia memberikan apresiasi kepada semua pemain yang sudah berjuang.
Selanjutnya, mereka akan bertandang ke markas Jepang untuk laga yang akan digelar 10 Juni mendatang. Terima kasih juga kepada semua rekan setim saya yang telah membuat debut saya begitu istimewa. Kemenangan dan tidak kebobolan, ujarnya. Jay Itzes, tak bisa menahan haru, GBK bergemuruh. Setelah timnas Indonesia taklukkan Cina, 80.000 supporter berdiri serentak bek andalan Garuda. Ini akui tak pernah alami atmosfer sekuat ini. Sepanjang karirnya, ucapkan terima kasih mendalam hingga jadi trending di media internasional. Apa yang sebenarnya dirasakan Itzes di tengah laga hidup mati ini? Simak cerita lengkapnya yang bikin bulu kuduk berdiri. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes salut dengan dukungan 70.000 supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat menang atas Cina di laga ke-9 grup C ronde ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025, malam WIB. Bek 24 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai starter oleh Patrick Kluivert. Pemain Venezia tersebut kembali diturunkan bersama-sama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di pos bek tengah. Hasilnya kembali paten buat skuad Garuda. Lini pertahanan timnas Indonesia kokoh sampai akhir. Para penyerang Cina kesulitan menciptakan peluang di dalam kotak penalti Garuda. Penampilan apik mereka makin sempurna dengan 3 poin di tangan. Gol tunggal kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Ole Romeni melalui titik putih. Kami menunjukkan kekompakan yang bagus sejak training camp. Dan kami bisa menunjukkan kekompakan yang luar biasa malam ini, sehingga memudahkan kerja kami di lini belakang. Ujarnya, selain itu, dirinya sangat bangga dengan dukungan fans yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 70.000 tiket yang terjual habis jadi bukti antusiasme supporter skuad Garuda. Bek kelahiran Mierlo tersebut berterima kasih dengan antusiasme penggemar yang terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Kalian sudah bernyanyi selama ini, ujar Jay Itzes. Tapi alasan kenapa kami berada di sini, alasan kenapa kami berjuang sebesar ini adalah karena kami bermain untuk para pendukung. Kami bermain untuk rakyat Indonesia. Kami bermain untuk pendukung, itulah alasan kami berjuang sebesar ini. Dan kami berjuang dengan baik bersama-sama. Jadi terima kasih, dan mari kita lihat kemana selanjutnya, ujarnya. Stadion gemuruh tanpa henti, pelatih Cina. Tak bisa sembunyikan kekaguman usai ditaklukkan timnas Indonesia di GBK. 80.000 supporter bikin mental pemain Cina drop. Sejak menit pertama, atmosfernya diakui lebih gila dari final Piala Asia. Apa yang sebenarnya dikatakan sang pelatih di depan media? Ungkapan jujurnya viral dan bikin netizen heboh. Saksikan momen penuh emosi yang terjadi di tengah sorakan Garuda di dadaku. Ini, pelatih Cina, Branko Ivankovic, mengakui bahwa supporter timnas Indonesia gila seusai mereka menelan kekalahan. Cina dihajar timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Ini dimenangkan skuad Garuda 1-0. Cina kalah melalui gol tunggal yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-45 melalui tendangan penalti. Hasil ini membuat Cina harus mengubur mimpinya tampil di Piala Dunia 2026 karena mereka dipastikan tersingkir. Cina saat ini dipastikan mengemas 6 poin dan masih terjebak di posisi juru kunci. Kekalahan dari timnas Indonesia di SUGBK memastikan mereka tak akan mampu mengejar defisit poin dari tim lain. Untuk itu, mereka dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah kalah dari timnas Indonesia, Branko Ivankovic pun mengaku bahwa melawan skuad Garuda tak mudah. Apalagi teror supporter timnas Indonesia yang hadir di SUGBK memang luar biasa. Pelatih asal Kroasia itu menyebut bahwa supporter timnas Indonesia gila. Pasalnya, mereka terus memberikan tekanan kepada para pemain Cina sehingga atmosfer pertandingan terasa menegangkan. Untuk itu, ia menyebut bahwa supporter timnas Indonesia luar biasa gila. Kami sudah tahu bahwa stadion tuan rumah fansnya luar biasa gila, ujar Branko Ivankovic kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK Jakarta,